Ya, kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa langsung dengarkan kembali di kbrprime.id kemudian pilih ruang publik. Kita masih membahas soal bersama cegah kawin anak bersama dengan Ibu Rohika Kurniadisari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kemen PPPA, kemudian Dr. Teza Farida, penanggung jawab Procare Klinik PKBI DKI Jakarta, dan juga Mbak Malika, tim editorial podcast Disclose KBR. Nah, melanjutkan yang sudah ditanya oleh penelpon kita di pagi hari ini ada Zahra ya. Kita mungkin minta jawaban dari Ibu Rohika dulu. Tadi Zahra menanyakan dia melihat di sosial media ada banyak sekali kampanye-kampanye pernikahan dini. Apakah akan ada sanksi hukumnya seperti itu, Ibu? Silakan ditanggapi. Ya, ya, bicara banyak sekali di media memang kampanye-kampanye yang justru kontraproduktif dalam upaya pemerintah untuk mencegah perkawinan anak. Tentu eh, kita mempunyai cara, memang secara hukum itu masih memang menjadi apa? Karena tidak ada yang melaporkan bahwa menjadi korban dari kampanye itu, semuanya itu. Jadi belum bisa diseret dalam ranah pidana. Namun sekali lagi campaign ini harusnya dijawab kembali. Kami mendorong untuk para influencer kembali, pasti muda yang kita dorong melalui forum anak, misalkan forum genre, generasi apa remaja yang memang sangat kuat untuk melakukan upaya serangan balik lah untuk campaign-campaign ini yang menyesatkan, sehingga campaign-campaign yang justru yuk kita cegah kawin anak karena mereka ingin eksis terus di dalam pendidikan, terus akan cita-cita dan sebagainya, perkawin berpilihanku, itu akan jadi suara anak yang akan mengurangi campaign ini untuk tidak, mereka akan pikir dua kali untuk menaikkan itu karena nggak ada yang merespon secara kuat. Dan juga kita edukasi juga kepada keluarga. Kami yakin yang keluarga akan melihat media itu juga punya pendapat yang akan berbeda karena sering sudah kita edukasi dengan baik. Kami mempunyai layanan yang juga kami dorong untuk cegah perkawinan anak, itu adalah melalui pusat pembelajaran keluarga. Saat ini layanan ini sudah dibentuk atau disediakan oleh dinas-dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu jumlahnya sekarang sudah 245 layanan. Itu juga kita dorong ke layanan keluarga yang lain untuk juga ikut kerjasama mengedukasi tentang cegah kawin anak ini. Kita dorong semua dengan jejaring-jejaring kerja kami yang juga sampai tingkat masyarakat, PKK, kita ajak dasar wisma, kita semua kita berikan edukasi untuk tadi melawan dengan campaign-campaign yang menyesatkan. Ini akhirnya tumbuh mereka kepercayaan untuk bisa bahwa perkawinan itu sebenarnya bukan soal romantisme belaka, tapi memang butuh kesiapan yang bisa sampaikan dan juga didukung oleh secara kesehatan oleh Baik. dokter Teza gitu ya. Ini yang jadi kami minta ini semua yang mendengar, anak-anak muda, anak-anak remaja, anak kita semua keluarga, yuk kita lawan campaign-campaign yang menyesatkan ini. Karena sekali lagi kita banyak dampaknya, Ya. kita yang tidak dengar justru lebih banyak buruknya ya. Ketika mereka harusnya tumbuh kembang dengan sehat, bahagia, tapi ternyata ya mengalami hal-hal yang belum siap tadi, akhirnya diri sendirilah dan anak yang dilahirkan nanti juga tidak cukup berkualitas. Ini jadi dampak kita bersama. Baik, tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibu Rohika juga gitu ya, kita ke Dokter Teza dahulu. Dengan kondisi ibu yang tidak siap fisik dan juga mental, tentunya ini juga akan memperbesar peluang risiko bagi ibu dan bayi. Dan bayi yang lahir pun rentan ya mengalami stunting. Bagaimana menurut dokter untuk memperbaiki kondisi ibu muda supaya anak yang dilahirkan nanti sehat dan ibunya pun juga sehat, Dok? Silakan. Singkat saja. Oke, jadi kalau memang dia uh,
remaja atau si anak ini udah terlanjur hamil ya, bagaimana agar anak nanti yang dilahirkannya tidak stunting. Jadi sama ya perlakuannya dengan eh, ibu yang sudah menikah atau hamil pada umumnya. Jadi mereka harus memeriksakan kehamilannya ya, atau antenatal care ya, minimal 6 kali selama kehamilan ya. Jadi pergi ke layanan puskesmas atau ke bidan atau ke dokter praktek swasta atau ke rumah sakit manapun untuk memeriksakan kehamilannya ya. Jadi menilai kesehatan dari ibu termasuk dengan riwayat dan gejala klinis yang ada. Kemudian bagaimana nanti dokter atau paramedis atau bidan itu mendeteksi dan menangani apakah ada komplikasi pada kehamilan si perempuan ini. Kemudian merencanakan atau membuat perencanaan kelahiran, kemudian memberikan konseling atau edukasi terkait dengan bagaimana pemenuhan gizinya, apakah sudah tercukupi gizi makro maupun gizi mikro, kemudian bagaimana nanti persalinannya dan kontrasepsi yang digunakan oleh si ibu hamil ini setelah melahirkan nanti, dan menekankan tindakan pencegahan ya, seperti sifilis, kemudian tetanus, malaria, kekurangan yodium, infeksi menular seksual dan lain-lain. Dan tentunya juga ada 5T itu ya. Jadi selalu melakukan tensi, kemudian timbang berat badan, tinggi fundus uterus atau tinggi besar perutnya ini apakah sesuai dengan usia kehamilannya atau tidak, kemudian pemberian tablet penambah darah seperti itu, agar bayi yang dilahirkannya nanti juga akan sehat, kemudian ibunya juga sehat juga, tidak anemi, kemudian sehingga bayi atau anak yang dilahirkannya nanti menjadi gizinya terpenuhi juga gitu. Baik, dan terakhir kita ke Mbak Malika. Bisa diinfokan nih Mbak Malika, setiap hari apa disclose di Paksa Kawin persembahan dari KBR ini bisa didengarkan, dan didengarkannya di mana saja? Silakan. Oh iya Naomi, episode pertama sudah muncul hari Selasa, jadi episode berikutnya akan hadir di setiap hari Selasa juga ya. Bisa didengar di kbrprime.id atau di Spotify atau di aplikasi mendengarkan podcast kesayangan teman-teman semua, gitu. Baik, ini last but not least ya Mbak Malika. Ini tantangannya nih, singkat aja, selama di lapangan seperti apa untuk membuat podcast disclose ini sendiri? Ya, Silakan. tantangannya sih mungkin ini ya, soal kehati-hatian ya, sebab narasumber yang kami wawancara itu usianya di bawah 19 tahun, ada perempuan korban kawin anak berulang, ada perempuan KDRT, bahkan perkosaan gitu, dikawinkan di usia anak juga. Jadi bagaimana wawancara itu tidak membuat trauma-trauma ini muncul kembali, juga meminta konsen mereka bahwa cerita mereka ini boleh dibagikan kepada kita semua hari ini, bagaimana mereka merasa nyaman dan aman gitu ya, tantangan-tantangan ini yang coba jawab. Tapi sebetulnya juga yang nggak kalah berat adalah tantangan mengajak masyarakat punya kepedulian lagi nih terhadap isu ini. Kenapa? Karena saking udah seringnya kita melihat peristiwa ini terjadi di sekitar, pemberitaannya juga marak, bahkan sering viral, tapi komentar yang muncul dari pemberitaan itu sangat tidak ada empati terhadap anak-anak. Nah ini kita ngelihat akan semakin sulit mungkin ke depan kalau kita tidak punya rasa empati terhadap kasus ini untuk mencari solusi-solusi bagaimana mengatasi persoalan ini, begitu. Itu mungkin ya tantangan yang sangat terasa. Kalau secara teknis mungkin karena liputan ini dikemas dalam bentuk podcast investigasi, ini satu hal baru bagi kami juga, tapi kami dapat bantuan dari Global Investigative Journalism Network, ada mentor yang mereka sediakan, Susan Reber, ini eksekutif produser untuk banyak podcast investigasi, jadi kami sangat terbantu di sisi teknis ini. Baik, terima kasih banyak. Ini mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Ruang Publik KBR hari ini harus kita akhiri. Dan jangan lupa untuk Anda pendengar bisa dengarkan podcast Disclose ya, yang akan tayang setiap hari Selasa. Baik, terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber kita di pagi hari ini. Demikian Ruang Publik KBR dengan tema Bersama Cegah Kawin Anak. Terima kasih untuk Ibu Rohika Kurniadisari, kemudian ada Dr. Teza dan juga Mbak Malika. Saya Naomi Liandra, pamit undur diri. Selamat pagi.